Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali menampilkan kelucuan-kelucuan yang kemudian akan kita dengarkan dari seorang habaib yang dimana ini merupakan FPI Reborn yang yaitu anak mantu dari Habib Rizik Syihab, di mana pada pertemuannya dengan anggotanya mengatakan bahwa pertemuan itu telah lama digarap dan dinanti-nanti untuk kemudian bagaimana mengevaluasi kepemimpinan negara. Saya kira ini adalah statement-statement yang cukup membuat kita geli dengan statement-statement bahwa mengevaluasi kepemimpinan negara. Pertanyaannya kemudian kelompok-kelompok HTI, kelompok FPI, kelompok PA212 ini siapa sih mereka yang kemudian ingin mengevaluasi kepemimpinan negara saat ini. Lalu dengan PD-nya juga membuat statement bahwa semua tentu dalam rangka memperbaiki arah bangsa ke depan. Jadi mereka ini lucu karena seolah-olah baik, padahal tujuan-tujuan mereka itu adalah selalu ingin membangun dan mendirikan negara khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun itu kemudian sebenarnya tidak masuk akal. Tujuan-tujuan dari PA212, FPI, HTI, dan seterusnya ini selalu mengarah kepada hal-hal yang kemudian bisa membuat negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang kacau, dan mereka dengan melakukan cara-cara provokasi-provokasi terhadap rakyat untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah hari ini. Nah, pada kesempatan itu menantu dari Rizik Syihab ini kemudian menyebut bahwa telah bersatu tokoh agama dan tokoh nasional. Tokoh nasional yang dia maksud ini siapa sih? Karena yang kemudian berada bersama-sama dengan mereka itu orangnya itu saja. Paling kemudian ya paling yang Amin Rais lah, kalaupun kemudian Rocky Gerung sebagai tokoh nasional ya Rocky Gerung lah, kemudian Egy Sujana lah, dan yang lain lah ini yang tidak pro terhadap pemerintahan hari ini, karena sejak awal memang mereka adalah oposisi atau orang yang kemudian tidak suka dengan pemerintahan Jokowi, dengan selalu mengatakan bahwa tidak puas. Namun kenapa kemudian kita selalu mengklaim kritik mereka, karena tingkat ketidakpuasan yang mereka kemudian selalu dengung-dengungkan ini adalah tingkat kepuasan yang menurut pribadi mereka. Penilaiannya cukup subjektif sekali, padahal kalau kita lihat secara objektif bahwa pemerintahan ini cukup dalam membangun dan membuat Indonesia itu jauh lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Maka dari itu tentu kita akan tertawa terbahak-bahak di mana kelompok kadrun dari Yaman ini, Habaib dan Rabito Alawiyah, PA212, FPI, HTI, dan seterusnya ini yang selalu membuat kita tertawa terbahak-bahak ketika melihat dan menyaksikan statement-statement mereka di berbagai kanal YouTube atau di media sosial, media mainstream lainnya yang selalu mereka tampilkan. Maka dari itu, ayo kita lihat dulu bagaimana pernyataan dari menantu dari Rizik Syihab berikut ini. Para tokoh, para senior, para tokoh-tokoh yang telah hadir dan telah sekian lama untuk bisa sampai kepada titik yang telah sama kita hadiri pada hari ini, yaitu evaluasi untuk perbaikan kepemimpinan bangsa, yang mana proses ini bukan baru digarap sehari dua hari, tapi proses panjang, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan menyampaikan hasil apa yang telah kita godok bersama, dan ini merupakan satu mercusuar bentuk persatuan antara tokoh-tokoh yang digalang oleh tiga pilar, yaitu Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama, beserta PA212, yang alhamdulillah mampu menyatukan potensi-potensi
baik tokoh-tokoh agama maupun dari tokoh nasionalis yang semuanya memiliki sumbangsih terhadap negeri ini, sekaligus memiliki cita-cita bersama untuk memperbaiki negara yang telah sama kita sepakati dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan ini merupakan satu hal yang penting. Artinya bentuk persatuan tokoh agama, tokoh nasionalis itu merupakan satu power, kekuatan istimewa. Kenapa? Karena ini sebagaimana perwujudan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nabi mengatakan 3 perkara yang dimana Allah cinta dalam 3 perkara tersebut. Yang pertama, menyembah kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, berpegang teguh dengan persatuan. Dan yang terakhir, yang menjadi Allah cinta adalah untuk memberikan nasihat kepada siapa yang memegang daripada urusan-urusan kalian. Alhamdulillah, apa yang akan kita konferensi perskan hari ini, yaitu MTP Mosi Tidak Percaya, merupakan salah satu representatif persatuan umat Islam, persatuan tokoh nasionalis dalam rangka untuk menasihati daripada pemimpin pemangku urusan bangsa dan negara. Mudah-mudahan langkah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan persatuan ini akan terus semakin kuat, bukan hanya berhenti dalam MTP, tapi terus-menerus menjadi sebuah kekuatan untuk senantiasa mengawal bangsa ini untuk menjaga daripada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.